Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi belum ya. Oke, baik. Oke. Udah pada kelihatan semua ya? Kelihatan Ustaz. Kelihatan Oke, Ustaz. baik. Sudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim di surat nomor 67, surat Al-Mulk ayat 23. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakanlah, dialah Allah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Sekalian, malam ini saya ingin mengajak kepada kita semua bahwasanya kita ini ternyata tidak menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani atau mata hati dengan baik. Ya, di sini dikatakan qalilan ma tashkurun. Hanya sedikit dari yang bisa menggunakan ini, atau kita menggunakannya tapi kita menggunakannya sedikit saja. Ya, jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah hanya sedikit dari manusia yang benar-benar menggunakan pendengaran, penglihatan, dan mata hati. Dan yang kedua, menggunakan semua tapi sedikit-sedikit saja. Jadi ini hal yang perlu kita cermati malam ini. Maka bagaimana sebenarnya kita mampu menggunakan pendengaran, penglihatan, dan mata hati atau hati nurani ini dengan sebaik mungkin. Ya, kita akan lihat. Kita mulai dari pendengaran. Ya. Kita mulai dari pendengaran. Mana ini coba kita. Bentar, dari pendengaran dulu ya. Nah, ini. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Jadi kaidah mendengar itu disebutkan di Al-Quran surat Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u. Perhatikan kalimatnya, ini ada kata-kata istami'u. Istami'u ada sin, ada ta, ya, ada mim, ada ain, ada waw jadi baru. Kalau sami'u itu baru mendengar, tapi istami'u itu menyimak. Jadi ulang. Jadi sebenarnya ini adalah bacaannya, maka simaklah dan diamlah. Nah, sekalian, ini kaidah Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa kita mestinya kalau lagi mendengarkan sesuatu, kitanya diam. Itulah kenapa di Al-Quran, kenapa hari Jumat itu sabda Rasul mengatakan, ya, idza qulta li sahibika yaumul jum'ah wal imamu yaktubu faqad laghan. Kalau kamu berkata-kata pada hari Jumat sedangkan khotib sedang naik mimbar, maka Jumat kamu adalah lagha, ya, sia-sia, kira-kira begitu. Jadi intinya apa ya? Bagi kita kalau kita mendengarkan ya nggak boleh ngomong gitu. Jadi mendengarkan yang sebenarnya adalah menyimak. Ini contoh Al-Quran. Jadi artinya bukan hanya untuk Al-Quran. Ketika dinasehati, ketika dengar ceramah macam ini atau tausiah macam ini, ketika kita lagi mendengarkan keluhan seseorang yang minta bantuan kita, ketika kita mendengarkan suara orang lain dan sebagainya. Ini dalam konteks yang lebih luas kan banyak yang nggak bagus ya. Misalnya kalau udah jadi pemimpin, ada orang memprotes, kemudian yang protesnya ditangkap, misalnya seperti itu kan berarti nggak dengerin. Jangankan dengerin, ya, jangankan menyimak, dengarkan saja enggak. Maka sekali lagi, dengar dan diam. Ya, dengar atau simak mendengar banget dan diam. Nah, jadi dua hal ini mari sama-sama saya juga harus berlatih untuk seperti ini. Jadi yang pertama langkah harus kita lakukan dalam kehidupan ini adalah banyak-banyak menyimak, mendengar dengan penuh katakanlah konsentrasi, dan kita diam supaya masuk betul-betul apa yang sedang jadi pembicaraan. Jadi yang pertama seperti dikatakan tadi, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida. Sekarang yang kedua, absara, ya, yaitu penglihatan.
Melihat yang seperti apa? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mulk ayat 3 dan ayat 4. Ayat 3-nya adalah alladzi khalaqas sab'a samawatin tibaqa. Allah yang menciptakan 7 langit yang berlapis-lapis. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Dan tidak akan kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhanmu yang Maha Pengasih. Jadi nggak ada yang nggak seimbang, ya. Di sini disebutkan min tafawut, tidak ada yang tidak seimbang, semuanya seimbang. Bahkan Allah mengatakan farji'il basara hal tara min futur. Nah, ini. Maka lihatlah sekali lagi. Jadi bukan hanya sekali melihat, tapi 2 kali. Nah, adakah kamu melihat sesuatu yang cacat? Nah, itu pertanyaan Allah. Artinya sesuatu yang nggak bagus, sesuatu yang nggak pas, semuanya harmonis, semuanya bagus. Oke. Lantas kemudian adalah ya, tsumma rji'al basara karrataini yang qalib ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir. Kemudian ulangi lagi pandangan kamu itu sekali lagi. Jadi berulang-ulang, ini bukan 2 kali ya, lebih dari 2 kali. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat pada pandanganmu itu, ya, dan pandanganmu dalam keadaan letih. Jadi Bapak sekalian, kaidah di sini di 2 ayat ini ya, yang pertama ini tadi, melihat itu mesti teliti. Kemudian melihat itu nggak boleh sekali. Saya kalau lagi memeriksa misalnya pasien itu misalnya atau memeriksa preparat untuk virus atau bakteri, itu nggak sekali melihatnya. Sekali dilihat dulu, terus kemudian diulangi. Ya, misalnya kalau di bawah mikroskop itu diperbesar pakai pembesaran 40, kemudian pembesaran 100, pembesaran 1000. Jadi 3 kali. Untuk satu objek saya melihatnya 3 kali. Nah, inilah penglihatan. Nah, ikhwas sekalian, jadi kaidah dalam hidup kita ini tadi menyimak dan diam, tadi yang nomor 1. Yang nomor 2 adalah melihat dengan teliti dan berulang. Melihat dengan teliti dan berulang. Baik. Yang ketiga, ya, yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman afidah, dan kami jadikan kamu mata hati. Ini mata hati ada di sini disebutkan di surat Al-An'am surat nomor 6 ayat 75. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh wa liyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi. Jadi artinya ada rahasia Allah nih, kekuasaan Allah yang dalam bentuk zahir maupun yang batin, yang rahasia diperlihatkan kepada Nabi Ibrahim. Ya, untuk apa? Liyakuna minal muqinin, agar kita yakin. Nah, Nabi Ibrahim melihat di sini adalah melihat malakut ini, malakut as-samawat ini melihat dalam dengan mata hati. Jadi seperti kita misalnya, kita nggak bisa melihat Allah, tapi hati kita yakin melihat Allah. Kita tidak bisa melihat surga neraka sekarang ini, tapi hati kita yakin melihat surga neraka. Atau seperti inilah yang cukup dekat ya, walaupun ini di dunia. Misalnya, kita nggak bisa melihat sebenarnya bagaimana penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Sekarang yang lagi rame-rame di Afghanistan, di mana-mana lah. Nggak bisa melihat, tapi hati kita merasakan bahwa mereka punya penderitaan. Bagaimana Zionis Israel Yahudi itu, bagaimana membombardir atau menyiksa atau menjajah negeri Palestina. Itu terbayang dalam hati kita. Itu namanya hati kita bisa melihat. Ya, kalau hati kita malah, mohon maaf, beberapa waktu yang lalu ada orang-orang di Indonesia ini padahal dia Muslim, dia komentar ngapain bantu-bantu Palestina. Itu artinya nggak punya mata hati lagi. Sudah tidak ada mata hati. Nah, ikhwas sekalian, malam ini 3 hal ini saja. Jadi saya ulangi, Allah tadi mengatakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kamu telah diberi pendengaran, penglihatan dan mata hati, tapi kamu memakainya sedikit atau hanya sedikit yang memakai 3 hal itu tadi. Nah, tadi sudah diterangkan. Yang pertama yang disebut pendengaran adalah pendengaran dalam arti kata menyimak ya dan diam. Yang kedua penglihatan adalah teliti berulang-ulang. Yang ketiga melihat dengan mata hati, yaitu melihat kepada hakikat, makna dan apa yang terkandung di belakang yang nyata ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan pada moderator. Tafadhol.
Terima kasih Ustadz. Materi yang sangat menarik sekali malam hari ini. Silakan ikhwas sekalian yang ingin bertanya kepada guru kita terkait dengan materi kita pada malam hari ini. Silakan. Silakan. Izin Ustadz. Ya, silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mungkin terkait melihat, mendengarkan, dan mata hati. Kita ini kadang-kadang kalau kali ya Bu ya. Dikenalkan dulu biar kenal, biar ta'arufnya jalan. Oh, siap. Nama saya Ika. Saya ibu rumah tangga. Saya kerja di BNN kebetulan Ustadz. Ya, jadi kadang banyak sekali permasalahan di kantor, terutama di staf-staf kita. Kadang-kadang permasalahan-permasalahan yang diadukan ke kita itu kadang harus kita dengarkan, kemudian kita klarifikasi. Cuma kadang-kadang kita juga bertentangan dengan hati nurani kadang Ustadz. Sementara kita mau menegakkan disiplin, tapi kadang-kadang di sisi lain kadang-kadang kasihan gitu. Nah, sebaiknya bagaimana kita bersikap? Apakah kita terus menjalankan disiplin yang sesuai dengan aturan di kantor, atau kadang-kadang mata hati kita nggak tega gitu loh, dengan kondisi mereka itu. Izin Ustadz mungkin mohon arahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Bu Ika dan semua yang ikut dalam pengajian ini ya. Jadi kalau ada kasus seperti itu, memang ini adalah ujian untuk kita. Bagaimana kita memang mampu, saya ulangi ya pelan-pelan ya, mampu mendengar dengan level menyimak dan diam. Kalau kita mampu itu, insya Allah kita akan bisa menasehati orang karena kita punya experience. Maka malam ini mari kita mulai malam ini berlatih untuk kalau dengar itu betul-betul menyimak, kemudian diam. Yang kedua, melihat. Tadi melihat kita berlatih sampai betul-betul melihat dengan teliti dan berulang-ulang. Kalau kita bisa begitu, nanti kita bisa beri saran kepada orang yang seperti ini keadaannya. Yang ketiga, mata hati. Ini lebih-lebih lagi nih. Bagaimana kita mampu melihat makna-makna. Salah satu contoh begini aja. Kata Rasulullah ala ukulihim. Yaitu kalau kamu mau bersikap atau bertindak terhadap seseorang, tadi dengan pertanyaan ini harus tegakkan disiplin, harus seperti apa? Atau yang main kasihannya. Nah, misalnya itu adalah dengan mata hati kita bisa melihat. Apa melihatnya? Yang kita lihat adalah dosis. Kata Rasulullah ala ukulihim. Mana yang dijangkau oleh mereka. Itu yang paling bagus. Mana yang dijangkau oleh mereka. Memang nggak mudah untuk berlatih seperti ini. Jadi kita mampu tepat mengukur. Jadi kira-kira begini. Ada orang yang tahunya cuman, mohon maaf ya, materi. Maka orang seperti ini nggak bisa dinasehati itu panjang-panjang, nggak bisa. Jadi masa Rasul ada orang yang, ya Rasulullah aku minta bagian. Ya sudah, kata Rasul bilang sama sahabatnya, bagian aja, kasih aja dia apa yang dia mau, barang yang dia minta. Nah, maka setelah itu baru masuk. Jadi kira-kira begitu. Intinya kalau misalnya kita sekarang mau menegakkan disiplin, ada orang melanggar atau ada orang yang jahat segala macam, itu kita dalam keadaan tenangkan dulu, kemudian kita ukur orang ini kira-kira seperti apa. Kalau harus diberi sanksi yang pada level apa dulu yang saat itu ya, kecuali memang ada peraturan yang mengikat, misalnya permasalahan narkoba misalnya, ya jelas ada peraturan mengikat. Tapi sebelum ke sana itu harus ada memang ukuran dulu. Kita ukur orang ini kira-kira, orang ini misalnya ya, kalau level orang narkoba kan ada pengguna ya, ada pengguna mungkin sekali-sekali baru naik, ada pecandu, baru naik lagi levelnya mungkin ada yang jual, naik lagi ada bandar, naik lagi mungkin ada produsen, naik lagi mungkin bos besarnya, mafianya segala macam. Itu kan berbeda-beda cara penegakan disiplinnya. Sama seperti sekarang prokes ini. Kemarin banyak saya protes juga itu prokes itu. Itu penegakannya kurang bagus prokes protokol kesehatan itu. Ada yang waktu itu di awal-awal begitu nggak pakai masker langsung tangkap, langsung suruh bersihin WC. Dari mana hubungannya antara WC sama ini, malah pegel hati orang seperti itu. Jadi yang tepatnya itu justru begitu orang nggak pakai masker, tanya dulu, kamu tahu nggak tentang masker? Nggak tahu, ternyata dia nggak tahu. Kalau nggak tahu kasih tahu obatnya kan gitu. Atau misalnya ketanya, kamu tahu nggak? Tahu, kenapa nggak pakai masker? Nggak punya duit untuk beli, kan dulu masker mahal. Nah, maka kasih masker. Atau yang ketiga, tanggap, kamu tahu nggak masker? Tahu.
kamu mampu beli nggak? Mampu. Kok nggak pakai sekarang ini? Ya saya belum sempat beli dan sebagainya dan sebagainya. Pendek kata, kita punya banyak cara untuk tetap wise, bijak. Itu kira-kira. Tapi ini harus dicoba terus ya. Nggak bisa saya jawab ini seperti matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi terus dicoba, nanti lihat dengan makin banyak pengalaman, makin bagus kita mentreatment atau memberi perlakuan kepada orang lain. Demikian. Baik, syukron Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Silakan yang lain yang ingin bertanya dan guru kita. Sembari menunggu yang lain, Ustaz, ini mungkin ada kaitan dengan sikap keseharian kita ya, itu perbedaan sikap proaktif dan reaktif ya Ustaz ya. Oke. Yang disebut proaktif itu artinya kita punya niat baik untuk secara aktif ingin memberikan bantuan atau nasihat atau penyelesaian. Tapi kalau reaktif itu adalah reaksi dari ketersinggungan. Nah, itu bedanya. Jadi ulangi ya. Kalau proaktif itu yang bagus. Jadi misalnya gini, misalnya nih sama-sama nih, misalnya kita diejek. Apa yang reaksi kita? Apakah reaktif atau proaktif? Kalau reaktif jelas kita balas ngejek. Atau mungkin kita tempeleng bahkan orang itu. Kita pukul orang itu. Itu namanya reaktif. Tapi kalau orang yang proaktif, begitu dia diejek, dia tahu, oh orang ini ada masalah nih. Misalnya apakah orang ini punya masalah emosional yang ngejek kita itu. Apakah orang ini sedang punya masalah lain dan sebagainya. Maka dia cari tahu dengan cara lembut aja dibalasnya. Misalnya, oh kamu sedang ada masalah apa ya? Bisa saya bantu dan sebagainya. Itu kira-kira mudahnya yang disebut dengan proaktif dan reaktif. Oke, silakan yang lain ingin bertanya dengan guru kita. Waktu masih panjang, berapa menit lagi? Ini nambahin sedikit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita itu di lingkungan kantor itu kan atau dimanapun berada, yang kita dengar itu adalah aib dari orang yang kita kenal sehingga itu mempengaruhi atau mengganggu diri kita sendiri, itu seharusnya seperti apa Ustadz menghadapinya? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada amalan atau tips untuk menambah kekhusyuan kita tuh dalam sholat, Ustaz? Mungkin itu tadi. Oke, baik. Yang pertama itu kaidahnya ada disebutnya di Al-Quran, nanti tolong dicari sendiri ya di surat nomor nomor 39, surat Az-Zumar. Ya, alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'u ahsana. Yaitu orang-orang yang mendengarkan banyak perkataan tapi dia seleksi dan dia ambil yang berguna saja, yang terbaik. Oke, Ana kasih contoh langsung ya. Tadi sore, tadi siang ada orang bertamu ke saya. Kemudian dia baru mau menjelekkan orang lain. Saya diam aja, saya diam. Tapi kemudian ketika giliran saya ngomong, saya langsung ajak dia bicara yang lain. Karena saya nggak mau dengar orang menjelekkan orang lain. Karena belum tentu. Orang menjelekkan itu belum tentu yang dijelekkan itu memang benar jelek. Kalaupun memang benar jelek kan namanya ghibah. Kalau nggak benar berarti fitnah. Jadi intinya kiat yang untuk tadi itu sekali lagi di Al-Quran dikatakan orang boleh mendengar apa saja tapi ikuti yang terbaik. Dan kemudian tadi kaidah mendengar kan tadi menyimak dan diam. Jadi jangan nimbrung. Jangan kita timbrung itu masalah yang kita dengar ini tadi gitu. Jangan kita timbrung, jangan melok. Oh memang iya mak ini ya. Enggak gitu. Nah, kemudian yang kedua tentang sholat yang khusyuk agar supaya bisa fokus tadi. Betul-betul ya. Jadi nanti malam ini mulai praktekkan nih. Sebentar lagi kita sholat Isya. Jadi coba rasakan kita bahwa kita ini sedang dibacakan kalamullah oleh malaikat Jibril. Muhammad Iqbal, Syekh Muhammad Iqbal dari Pakistan itu pernah mengatakan, kalau kamu sedang membaca Al-Quran seolah-olah kamu nabinya. Sedangkan Al-Quran itu dibawa malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril membacakannya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu kan di awal begitu. Ketika malaikat Jibril mengatakan, Iqra ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bacaan malaikat Jibril itu yang menggetarkan hati Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sama nanti kita misalnya sholat baik dalam keadaan makmum maupun imam.
Imam sekalipun misalnya antum jadi imam, terus antum bacaan misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Antum simak bacaan itu, dengarkan betul gitu ya. Dan kemudian ya antum kan diam seolah-olah antum sedang baca. Ini bukan antum, tapi yang membacakan orang lain membacakan kepada antum. Kalau makmum ya, maka saya biasanya kalau di masjid kadang-kadang sering menyengaja datangnya itu sudah qomat supaya saya nggak jadi imam. Ya, supaya saya bisa menyimak apa yang dibaca oleh imam. Jadi untuk fokus tadi kembali lagi ke arah yang saya ceramahkan ini tadi atau tausiahkan, yang pertama menyimak dan tenang ya, diam. Yang kedua tadi ya betul-betul lihat berulang-ulang. Jadi kalau kita mau fokus sholat makanya suruh melihat di sutroh, di tempat batas kita sholat, tempat sujud. Lihat terus berulang-ulang, jangan bosan. Lihat tempat sujud itu dengan seksama. Maka antum akan sampai pada simpulan nanti, inilah tempat paling mulia untuk saya sujud. Tuh. Dan yang ketiga mata hati. Tentu saja begitu dibacakan ayat Al-Quran, misalnya lagi dibacakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka terbayang mata hati kita, ya Allah, saya nggak punya kemampuan apa-apa selain minta tolong padamu, maka saya cuma bisa menyembahmu, maka hanya kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami meminta tolong. Jadi tetap ya resepnya yang 3 ini tadi tinggal diterjemahkan. Silakan ya nanti di diperkaya ini. Malam ini yang materi yang Ana sampaikan ini tadi diperkaya ya, direnungkan kembali, kemudian antum baca, antum diskusikan dan sebagainya sama keluarga ya, begitu. Siap Ustadz, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Silakan, masih ada waktu 3 menit lagi sebelum Isya. Yang lain silakan. Silakan kalau masih ada. Kalau tidak ada lagi, kesimpulannya Ustadz untuk bekal kita. Baik, kesimpulannya pada malam hari ini kita sudah belajar tentang 3 alat yang ada dalam diri kita yang menyebabkan kita betul-betul menjadi manusia yang mampu berpikir seperti ulul albab. Ulangi, seperti ulul albab. Jadi yang disebut ulul albab di Al-Quran adalah orang yang mampu mendengar dengan sebaik-baiknya seperti tadi saya bacakan. Yang kedua, mampu melihat dengan sebaik-baiknya. Dan ketiga, mampu menggunakan mata hati sebaik-baiknya. Nah ini terus kita latih supaya kita nggak bisa langsung tiba-tiba habis pengajian ini besok jadi ulul albab, enggak. Tapi terus berlatih. Kadang-kadang mungkin bisa jadi kita sampai seumur hidup nggak jadi ulul albab. Tapi jadilah kita dalam proses menuju ke sana. Yang mana yang duluan, takdir Allah tentang kematian kita, atau kita insya Allah diberi izin oleh Allah, diberi pertolongan untuk menjadi ulul albab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan pada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas kajiannya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik teman-teman sekalian, ikhwas sekalian, kita tutup dulu pengajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai ketemu pekan depan. Akhir kata, ilalika pastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya. Pak Ustaz. Ustadz. Selalu. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.